Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ina Hitiani. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Pembelajaran 2. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila, muatan PPKN. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Arti simbol menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Lambang sila kelima, padi dan kapas, pelambangan yang menjadi identitas sekaligus karakteristik dalam sila kelima ini adalah padi dan kapas. Bentuk ilustrasi ini dilakukan sebagai implementasi eksplisit kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, kapas, dan padi sebagai pangan. Arti padi dan kapas dalam sila kelima, kapas yang berarti kebutuhan sandang manusia, padi kebutuhan primer manusia berupa pangan. Paduan warna melambangkan akan syarat utama mencapai kemakmuran warga negara Indonesia. Isi sila kelima, Pancasila. Isi yang melekat dalam sila kelima ini pada dasarnya sebagai tujuan negara yang dimaksudkan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah maupun batiniah. Tujuan negara tersebut dapat dicapai dengan selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Oleh karena itulah, dalam setiap proses pemberian hak DPR serta pengamanahan pada tugas Presiden tidak boleh menyimpang dari kesejahteraan nasional. Apabila menyimpang dari peranan yang sudah diatur, maka bukan tidak mungkin terjadi pemberontakan dalam kehidupan bermasyarakat. Makna sila kelima. Adapun makna tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan. Pemaknaan yang paling baik dalam dasar Pancasila pada kelima ini adalah proses keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi hak masyarakat. Yang kedua, adil. Makna yang selanjutnya dalam dasar negara Pancasila kelima ini ialah proses pengembangan sikap adil terhadap sesama manusia yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian masyarakat. Pengertian keadilan ini adalah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu pada porsinya. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini selanjutnya ialah wujud menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini misalnya menjaga kedaulatan Indonesia dengan terus memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Selanjutnya, bekerja sama ialah saling melakukan beragam bentuk kerjasama yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, berikutnya kedermawanan. Pelaksanaan sebagai wujud daripada implementasi nilai keadilan selanjutnya ialah mengembangkan kedermawanan kepada sesama makhluk hidup untuk saling berbagi dan tolong-menolong. Selanjutnya, kerja keras, membiasakan diri dengan cara berhidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Penghargaan, bentuk lainnya yang berkenaan dengan nilai implementasi sila kelima ini ialah menghargai kasih yang menjadi hak karya orang lain, memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya tolong-menolong, membiasakan dalam proses tolong-menolong kepada orang lain menjadi salah satu bagian penting untuk pengamalan Pancasila khususnya dalam sila kelima. Kemudian selanjutnya menjauhi sikap negatif atau pemerasan terhadap orang lain. Pengalaman sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia antara lain, yang pertama, persamaan derajat, penghargaan hak manusia, hak asasi manusia,
Non-diskriminatif artinya tidak membeda-bedakan, solidaritas antar sesama manusia dan antar bangsa, keadilan, keberadaban, perdamaian. Nah, dari penjelasan di atas tadi dapat dikatakan bahwa saling menghormati dan bekerja sama merupakan salah satu bentuk realisasi dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap ini dapat dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk dalam pergaulan internasional, seperti hubungan internasional ataupun kerjasama internasional. Berikutnya, ini adalah contoh dan bukan contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada teman yang memenangkan lomba. Itu merupakan pengamalan dari sila kelima. Kemudian coba kita lihat yang di sebelah kanannya, bermain curang. Nah, itu merupakan bukan contoh dari pengamalan sila kelima. Yang kedua, itu ada teman yang sedang membagi kue dengan rata. Keadilan berarti ya, ini juga merupakan contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian yang di sini, yang di sebelahnya itu ada membagi kue secara tidak rata, tidak adil. Itu bukan contoh dari pengamalan sila kelima. Nah, berikutnya yang gambar paling bawah, ada gambar orang sedang mengantri dengan tertib. Di sini ini juga merupakan contoh dari pengamalan sila kelima. Kalau yang sebelahnya itu gambar orang yang sedang berebutan mendahului antrian. Itu bukan juga contoh dari pengamalan sila kelima. Selanjutnya, pembelajaran 2, muatan SBDP, mengatur tempo dengan ketukan. Perhatikan ketukan nada berikut. Ketukan notasi angka, nada setengah ketuk, nada 1 ketuk, seperti ini, nada 2 ketuk, nada 3 ketuk, nada 4 ketuk. Nah, sedangkan ketukan notasi balok, ada nada 1 ketuk, seperti ini. Kemudian nada setengah ketuk, yang begini. Dan nada 2 ketuk, dan selanjutnya nada 4 ketukan. Audio membaca ketukan pada not angka. Nah, nada setengah ketuk, nada 1 ketukan, 2 ketuk, 3 ketuk, dan 4 ketukan. Nah, di sini ada lagu Maju Tak Gentar. Nanti kita coba bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ini. Nah, sampai di sini kiranya sudah bisa dipahami. Ya, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu mengenai materi kita. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.